Tanaman ini juga mendatangkan keuntungan yang luar biasa ya, karena banyak yang suka dengan talas dan kemudian ternyata talas bening ini ya daunnya bisa dimanfaatkan untuk rokok herbal. Baik, semangat pagi mitra-mitra dimanapun Anda berada. Kali ini saya akan cerita tentang budidaya talas bening, di mana tanaman ini juga mendatangkan keuntungan yang luar biasa ya, karena banyak yang suka dengan talas dan kemudian ternyata talas bening ini ya daunnya bisa dimanfaatkan untuk rokok herbal. Nah, barangkali ada yang belum kenal dengan saya, nama saya adalah Adi Nugroho, di mana saya mengawal produk-produk agro pada PT Natural Nusantara. Ya, beberapa syarat tumbuh talas bening adalah dia dapat ditanam di jenis tanah yang lebih optimal pada tanah yang berpasir seperti aluvial, menghendaki pH 5,5 sampai 6,5 dengan ketinggian rata-rata adalah 250 sampai 1.300 meter. Curah hujan yang diinginkan adalah 1000 mm per tahunnya dan suhu optimalnya antara 21 sampai 27 derajat. Dan cahaya ya terbuka sampai ternaungi 60%. Artinya ada sedikit naungan ya, karena dia membutuhkan hanya sampai sekitar 60%, bukan 100%. Nah, tanaman talas bening ini bisa diambil bibitnya melalui anakan atau tunas umbi atau umbinya ya. Jadi kalau kita dapatkan anakannya ya ataupun umbinya, bisa kita rendam itu bibit ya dengan 1 tutup hormonik dalam 10 liter air atau 1 sendok makan super nasa dilarutkan dalam 10 liter air, kita aduk kemudian kita rendam kurang lebih sekitar 20 hingga 25 menit ya. Ya, kemudian kita tiriskan di tempat yang teduh, baru kita tanam. Ya. Nah, penyiapan bibit ini bisa dari huli atau bibit dari tanaman bekas panen. Jadi kita potong daunnya, kita sisakan umbi di pangkal akarnya. Kemudian bibit dari umbi mini yang tidak terjual, ya, atau bibit dari umbi sisa panen. Jadi ini bisa dipotong di setiap mata tunasnya. Nah, sahabat-sahabat mitra-mitra agro, ini bibit dari umbi sisa panen. Jadi umbi bisa dipotong di setiap mata tunasnya, kemudian umbi disemai atau langsung ditanam. Kemudian ini adalah dari tunas, ya. Seperti yang tadi bisa langsung ditanam atau sebaiknya direndam dulu dengan larutan hormonik atau larutan super nasa. Nah, setelah kita siapkan bibitnya, maka pada saat penyiapan lahan ataupun olah lahan, maka ada yang olah tanah sempurna, yaitu tanahnya dibersihkan, digemburkan, dibuat lubang tanam, baru kemudian ada juga yang memberikan pemberian pupuk organik. Ya, ini bisa 2-5 kilo, kalau kita menggunakan dengan teknologi NASA, cukup separuhnya saja, antara sekitar 1-3 kilo saja. Ya, jadi kita bisa mengurangi jumlah pupuk organik kurang lebih 50% dari yang biasanya dipakai pada lahan di talas bening ini. Kemudian ada juga yang tidak menggunakan dengan tanpa olah tanah. Jadi tanahnya dibersihkan dulu dari gulma-gulma, kemudian dibuat lubang tanamnya, baru kemudian ditaburkan pupuk kandang ya. Kalau kita menggunakan dengan super nasa ataupun granul, ditambah dengan bio, bisa pupuk kandangnya antara 1-3 kilo saja per lubangnya. Baru kemudian kita tambahkan super nasanya kurang lebih sekitar 25 gram atau granulnya sekitar 200 gram per tanaman, ditambah dengan glio, atau mungkin dengan cara bisa disiramkan. Jadi tanaman dimasukkan, diberi pupuk kandang, dimasukkan bibitnya, kemudian ditutup, baru kemudian kita siram larutan super nasa ya, ditambah dengan glio. Jadi jadikan satu. Super nasanya mungkin sekitar 2 sendok, glionya sekitar 1 sendok, kita aduk, siramkan per lubang ya. Kita siramkan per lubang kurang lebih sekitar 200 hingga 300 mili per
tanaman. Nah, kemudian penanaman ini kita selain memilih bibitnya, tadi sudah kita lakukan pemilihan dan kita siapkan bibitnya, kemudian lahannya kita siapkan. Nah, pengaturan jarak tanamnya ini kalau tanpa tegakan bisa 1x1, sehingga isinya kurang lebih sekitar 8.000 hingga 10.000 tanaman. Nah, kalau di bawah tegakan tentu saja akan menyesuaikan kondisi setempat. Bisa 2x2 ataupun 3x3 tergantung dari tanaman yang ada di atasnya. Kemudian disarankan penanaman ini sebaiknya pada saat musim hujan dan membuat lubang tanamnya minimal sedalam 15-20 cm, dan jangan lupa mata tunas talas bening ini tegak ke atas. Nah, anakan dan huli, ya semua daun tua itu mesti dipangkas ya teman-teman semua. Kemudian penyulaman ini biasanya maksimal adalah 15 hari setelah tanam. Jadi kalaupun ada yang mati ataupun mungkin pertumbuhannya tidak bagus, maka kita lakukan penyulaman maksimal 15 hari setelah tanam. Nah, kemudian setelah kita masukkan bibitnya, kita tutup tanahnya, ya bisa kita berikan lagi dengan siraman Supernasa ditambah dengan Glio. Ya, 1 sendok makan Supernasa ditambah 1 sendok Glio per 10 liter air dan diberikan kurang lebih sekitar 200 hingga 250 ml per tanamannya. Ya, untuk pemeliharaannya, untuk penyiangan gulmanya saat umur 3 dan 7 bulan ya, ini tergantung gulmanya. Kemudian pemangkasan daun tua itu biasanya dilakukan setelah 3 bulan dengan menyisakan 3-4 daun mudanya ya. Ini supaya mempercepat proses pertumbuhan dan pembesaran umbi. Lalu bagaimana dengan pemupukannya? Ya, tanaman talas bening ini juga terkendala juga tentang pH tanah, maka alangkah baiknya dari awal tanam kita berikan dengan pemberian dolomit ya. Kemudian jumlahnya adalah sekitar 300 kilo per hektarnya kalau kita tidak memiliki alat pH meternya. Jadi kita rata-rata memerlukan kurang lebih sekitar 300 kilo per hektarnya. Kemudian pemberian pupuk kandang antara 300 hingga 500 kilo ya. Nah, kemudian pupuk makronya seperti pada tabel diberikan pada 1 bulan setelah tanam, 3 bulan setelah tanam, dan 5 bulan setelah tanam. Jadi ini sesuai dengan kondisi setempat ya teman-teman semua komposisi pupuknya. Kemudian dengan teknologi nasanya ya kita berikan pada saat perendaman tadi adalah di 1 sendok makan Supernasa dalam 10 liter air ya. Kemudian awal tanam kita lakukan dengan pengocoran ya. Kemudian ditambah dengan Glio kita campurkan, kita siramkan. Kemudian kita bisa juga kita semprotkan POC Nasa sama hormonik ya 7 hingga 10 hari sekali dengan dosis 3:1, 3 tutup POC Nasa ataupun 1 tutup hormonik. Ataupun kita bisa juga dengan membuat formula yaitu 1 botol POC Nasa ditambah dengan 1 botol hormonik, kita campurkan jadi 1, kemudian kita ambil 3 tutup. Nah, kemudian kita semprotkan 7 hingga 10 hari sekali. Kemudian alangkah baiknya pada 1 bulan berikutnya kita juga berikan Glio, ini menjaga supaya kondisinya rentan terhadap jamur, maka kita bisa berikan Glio di 1 bulan setelah tanam. Kemudian penyemprotannya kita lakukan dengan POC Nasa dengan hormonik. Kemudian setelah 3 bulan boleh kita tambahkan lagi Supernasanya ataupun kita tambah granul ya, 6 kilo Supernasa atau 5 sak granul per hektarnya. Ya, penyemprotannya bisa kita tambah menjadi 4 tutup ya, 4 tutup. Jadi ini dosis ini bisa kita lakukan seperti tadi, POC Nasa ditambah dengan hormonik, 1 botol POC Nasa ditambah dengan 1 botol hormonik, kemudian kita campur jadi 1, kemudian kita ambil 4 tutupnya. Nah, baru kita semprotkan ya. Kemudian penyemprotan Nasa dan hormonnya masih bisa kita lakukan di bulan ke-5 ya. Setelah itu kita sudah tidak melakukan pemberian pupuk lagi. Lalu apa kelebihannya dengan kita menggunakan dengan pemupukan teknologi Nasa ini? Yang pertama adalah produksi talasnya insya Allah meningkat ya, kadar tepung ataupun rendemennya juga meningkat. Kemudian cita rasa talasnya juga meningkat. Daun talasnya lebih lebar dan rasa rokok herbalnya pun juga lebih mantap. Dan proses pemotongan daunnya lebih mudah
serta pengeringan daunnya lebih cepat sehingga daun lebih tahan disimpan. Nah, rata-rata tanpa NASA ini 6-7 kilo daun basah menjadi 1 kilo daun kering, sedangkan dengan NASA 3-5 kilo daun basah menjadi 1 kilo daun kering. Ya, ini luar biasa, tinggal separuhnya ya kurang lebih. Kemudian kita dapatkan kelebihan yang lain lagi adalah kondisi tanahnya rata-rata kembali menjadi gembur. Nah, kemudian panen daun. Panen daun ini biasanya setelah 3 bulan, setelah 4 bulan, dan setelah 5 bulan. Ya, jadi kita sudah tidak melakukan penyemprotan setelah 5 bulan. Jadi bulan yang terakhir adalah penyemprotan VOC, NASA, dan hormon. Di bulan yang kelima dan setelah itu akan dipanen. Nah, ini adalah rata-rata pendapatan daun, ya, pendapatan panen daunnya. Jadi daun tanaman talas bening ini diambil umbinya juga diambil daunnya. Ini adalah panen daripada umbinya yang dipanen umur 8-12 bulan. Ya, di atas 12 bulan rata-rata 10-15 kilo per pohonnya. Sementara populasi sekitar 8.000 tanaman per hektarnya, maka kurang lebih sekitar 30 hingga 80 ton per hektarnya. Ini kadang-kadang kalau kita hitung, ya pada penerimaan dari daun adalah sekitar 358 juta, penerimaan dari umbi 450 juta, jadi keuntungannya luar biasa besar ya, luar biasa besar. Dan ini adalah uniknya talas bening dari Pandeglang ya, karena memang unik ya. Ya, ukurannya yang jumbo daripada talas biasa ya. Kemudian sebetulnya sudah dimulai dari sejak tahun 2008 ya, dan ini sepertinya sudah mulai banyak juga ditanam di berbagai daerah ya, produksi talas bening. Jadi kadang dibuat sebagai olahan dalam bentuk segar ataupun keripik, ataupun juga dibuat sebagai donat talas atau mie talas atau es krim, brownies, dan sebagainya ya. Jadi manfaat daripada talas bening ini cukup luar biasa banyak ya, dan banyak yang digunakan sebagai rokok herbal pada daunnya. Nah, mitra-mitra, sahabat-sahabat aku dimanapun Anda berada, demikian tadi cerita kita tentang talas bening, mudah-mudahan bisa memberikan manfaat. Dan kita akan ketemu lagi di lain waktu dan di lain tema. Terima kasih dan semangat pagi.